Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini kita masih diberikan ketetapan iman dan takwa, dan juga dengan Maha Rahim Rahman dan Rahimnya kita masih diberi hidayah, taufik, inayahnya, sehingga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya yang senantiasa pandai bersyukur kepadanya. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian akidah kita di bab yang pertama, yaitu akidah Islamiyah. Kemarin kita sudah sedikit mengupas tentang bagaimana kondisi atau keadaan orang-orang yang dalam keadaan berbuat dosa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan tidak membawa dosa syirik, maka Allah berjanji akan memberikan ampunan yang setimpal sesuai dengan permintaan istighfarnya, maafnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an. Kita lanjutkan. Jadi itu pentingnya akidah yang selamat, akidah yang sahih, sehingga kita tidak mudah untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana sampai saat ini kita hidup di zaman yang modern, itu ternyata masih banyak kita temukan bahwa perbuatan-perbuatan yang syirik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak semakin hilang, tetapi bahkan semakin banyak dan menghantui kita. Termasuk ada orang yang mengatakan bahwa syirik yang kita lakukan kadang-kadang sudah masuk tataran syirik modern. Dalam artian teknologi, perkembangan teknologi dan ilmu itu kadang-kadang juga menjadikan kita bisa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini Shalih bin Fauzan Ibnu Fauzan mengatakan, wal aqidatus salimah tukub bila ma'aha al a'malus sholih wa tanfa'u sahibuha. Mengutip di dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh. Ketentuan amal soleh itu jelas kita sepakati bersama, kita ketahui bersama, adalah tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pedomannya itu tidak yang lain. Min dzakarin au unsa, baik itu dikerjakan oleh orang laki-laki atau perempuan. Wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan iman yang lurus, iman yang istiqomah. Allah berjanji fala nuhyiyannahu, maka kehidupannya orang ini hayatan thayyibah, dijamin oleh Allah dengan kehidupan yang sangat baik, yang sangat thayyib. Tidak hanya kehidupan di dunia, ini juga kehidupan di akhirat nanti. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum
dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi pahala kepada orang-orang yang amila sholihan tadi itu, ajrohum, pahalanya bi ahsani ma kanu ya'malun, karena dia berbuat yang baik tadi itu atau berbuat yang istiqomah, yang ihsan tadi itu. Makanya kemudian ada pengertian al-ihsan tadi itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Maka berbuatlah baik kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kita betul-betul melihat Allah. Kalau tidak bisa menghadirkan itu, perasaan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita punya keyakinan fa innahu yaraka. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala itu adalah selalu mengetahui gerak-gerik perbuatan kita, selalu mengawasi kemana kita dalam kondisi apa saja. Itu pasti kita punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat, selalu meneliti, selalu tidak akan kemudian sedetik pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabaikan apa yang kita kerjakan. Wa alal aqsi dzalika fal aqidatul fasidah ala jami'il amal, maka yang demikian, perbuatan yang demikian itu adalah menyelamatkan akidah kita terhadap akidah yang rusak. Fal aqidatul fasidah ala jami'il amal, terhadap semua amaliyah kita. Kalau kita punya akidah yang selamat tadi, yang salimah, maka insya Allah kita akan terhindar dari akidah yang rusak, al-fasidah. Qala ta'ala walaqad ukhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Surat Az-Zumar ayat 65. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah mewahyukan kepada kamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan orang-orang sebelummu, juga maksudnya adalah nabi-nabi yang terdahulu. La in asyrakta, jikalau kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, layah batonna amaluka walatakunanna minal khosirin. Allah akan menghapus semua amalan kita, walatakunanna minal khosirin, dan kamu nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala sungguh menjadi orang-orang yang rugi, sangat merugi. Makanya di dalam surat Luqman itu dikatakan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Karena apa tadi itu? Kita sudah punya amalan-amalan sebelumnya, kita sudah punya tabungan perbuatan baik sebelumnya. Kemudian kalau kita melakukan syirik, nah ini letak kezaliman kita itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh amalan kita yang sudah menjadi tabungan kita itu. La zulmun azim, kalau kita berbuat syirik, maka seluruh amal tadi yang sudah kita lakukan, yang sudah kita jalankan, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sirna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa inti dari kita berbuat syirik? Di dalam Al-Quran surat yang lain mengatakan
Kalau kita berbuat syirik itu adalah kita mencoba menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya. Ini letak. Makanya syirik itu definisinya adalah perbuatan seperti kita itu melihat semut hitam di atas batu yang hitam di keheningan tengah malam. Maka jawabannya kita tidak akan bisa melihat semut hitam tadi itu. Semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Jelas kita tidak bisa. Artinya sangat sangat ringan sekali untuk ketika kita kemudian melakukan syirik itu. Gampang sekali. Tidak terasa, tidak, atau mungkin kita tidak sadar kita kemudian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi amalan-amalan yang jelas tidak dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian itu menjadi sebuah peribadatan. Ini yang ainul yakin, yang bisa kita lihat betul-betul bahwa syirik itu, kalau tadi didefinisikan syirik itu dan kan dalam keadaan yang sangat gampang, sangat sangat halus untuk kita berbuat syirik. Tetapi kalau kita melihat secara tampak, apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mencoba melakukan itu, mengamalkan itu, bahkan menjadikan sebuah peribadatan. Ini sangat jelas perbuatan syirik itu kita saksikan. Jadi jemaah sekalian, nah, kemudian kutipan yang kedua, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Al-An'am ayat 88. Jikalau kamu berbuat syirik, lahabita anhum, maka sungguh akan hapus dari kamu sekalian maka nu ya'malun, apa-apa yang sudah kamu lakukan sebelum itu. Wal aqidatul fasidah bisyirki tuharrimu minal jannati wal maghfirati wa tujibul azabi wal khuludi finnar. Jadi akidah yang rusak karena kita berbuat syirik tadi itu, maka Allah mengharamkan masuk surganya. Wal maghfirah, dan Allah tidak akan memberi pengampunan. Wa tujibu al azaba, maka wajib hukumnya orang ini mendapatkan siksa. Wal khulud, yang kekal abadi, finnar, di dalam neraka. Nah, yang kita kutip kemarin surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Atau di dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyriku billah, maka sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Maka sungguh wajib baginya Allah mengharamkan terhadapnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidzalimina, dan tidaklah balasan orang-orang yang berbuat zalim itu tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak jamaah sekalian, ibu-ibu, betul-betul kita harus hati-hati, harus betul-betul bisa menelaah sebelum kita berbuat, mengkaji perbuatan kita sebelum kita laksanakan, apakah ini betul-betul mencerminkan bahwa kita bisa berpegang teguh kepada akidah yang selamat,
atau kita nanti kemudian justru masuk kepada akidah yang rusak tadi itu karena kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu kajian pagi hari ini, mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu dan diberi kekuatan untuk bisa mengamalkan secara istiqomah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.